Oke, adik-adik, kita akan membahas soal matematika yang ditayangkan di TVRI untuk tanggal 14 Mei 2020. Jadi materi pelajarannya adalah transformasi geometri, yaitu untuk rotasi ya. Soalnya adalah ini bagian yang ketiga dari pertanyaan yang diberikan. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik-titik A 3,4, B 7,4, dan C 7,1 jika dipetakan oleh rotasi dengan pusat O 0,0, maksudnya sejauh 90 derajat. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah perhatikan bayangan segitiga hasil rotasi yang diperoleh. Untuk A, bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut jika dibandingkan dengan segitiga ABC? Dan yang pertanyaan lanjutnya adalah apakah segitiga mula-mula dan bayangan segitiga hasil rotasi memiliki ukuran dan luas yang sama? Oke, jadi kita langsung membahas mencari bayangan dari titik A, B, dan C dahulu, nanti baru kita jawab pertanyaan lanjutan yaitu A dan B. Oke. Ya. Langsung kita jawab atau penyelesaiannya ya. Penyelesaian. Oke. Sebelum kita langsung menjawab soalnya, saya akan membuat rumusnya dahulu ya. Bagaimana rumus transformasi geometri untuk rotasi ya. Yang pertama adalah, jadi ini saya buat dulu rumusnya ya. Rumus transformasi geometri rotasi ya, atau disebut dengan perputaran ya, atau disebut dengan perputaran. Oke. Nah, yang pertama saya akan buat di sini adalah untuk pusat 0,0. Ini 0,0. Nah, ini katakanlah diputar sejauh sudut alfa ya. Sejauh sudut alfa. Nah, ada dua macam juga arah perputaran yang ada di sini. Yang pertama adalah bisa searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nah, bedanya nanti adalah hanya di masalah tanda alfanya, begitu ya. Nah, kalau dia searah jarum jam, ya, kalau dia searah jarum jam, maka alfanya, jadi nanti kalau dia nanti misalnya alfanya ini adalah negatif, ini searah jarum jam putarannya ya. Lalu kalau dia plus atau positif berarti berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, untuk pusat 0,0 maka langsung kita buat bayangannya ya. X aksen itu tuh adalah simbol dari bayangan, Y aksen ini sama dengan matriks transformasinya adalah cos alfa min sin alfa, lalu ini sin alfa, lalu ini adalah cos alfa. Lalu dikalikan dengan titiknya, yaitu titik awalnya X, Y. Oke. Ya, titik X, Y. Nah, ini yang pertama untuk pusat 0,0. Oke. Nah, bagaimana untuk pusatnya yang
bukan 0,0, yaitu pusat, katakanlah pusatnya A, B. Jadi pusatnya adalah A, B. Nah, diputar sejauh alfa derajat ya. Jadi alfa derajat, ini derajat. Nanti juga begitu, apakah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau dia negatif berarti searah, kalau dia positif berarti berlawanan. Nah, hampir sama dengan pusat 0,0, itu bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Ini sama dengan cos alfa min sin alfa, ini matriks transformasinya. Lalu ini sin alfa, ini cos alfa, lalu dikalikan dengan, nah di sini bedanya yaitu X kurang A dikalikan dengan X kurang A ya. Lalu ini adalah kurang B, lalu ditambah dengan AB. Oke, nah ini yang menjadi rumus kalau nanti dia ditanyakan pusatnya untuk A, B. Oke, nah di dalam soal kita ini adalah pusatnya adalah 0,0 ya, pusat O berarti itu 0,0 sejauh 90 derajat. Oke, nah yang mana XY-nya yaitu titiknya A 3,4, B 7,4, dan C 7,1. Nah, mari kita selesaikan satu persatu ya. Nah, yang satu persatu. Yang pertama adalah titiknya yaitu titik A ya. Jadi langsung aja kita buat sini. Yang pertama bayangan titik A yaitu tadi 3,4. Oke, maka langsung kita buat X aksen, Y aksen sama dengan, lalu sudutnya tadi adalah 90 derajat. Nah, kalau tidak diketahui misalnya arah rotasinya, maka contohnya di sini 90 derajat, berarti itu artinya dia adalah berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam karena dia positif. Maka kita tulis cos 90 lalu min sin 90 lalu sin 90 kemudian cos 90 derajat ya. Derajat semuanya, lalu dikalikan dengan titiknya yaitu 3,4. Oke, maka hasilnya X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 itu adalah 0, lalu min sin 90 adalah min 1, lalu ini 1, lalu ini 0. Kemudian dikalikan dengan 3,4. Maka hasilnya kita kalikan secara matriks baris kolom ya, yaitu baris pertama kolom pertama ya. Yang ini kalikan ke sini berarti 0 kali 3 tambah minus 1 kali 4 hasilnya adalah minus 4. Lalu 1 kali 3 tambah 0 kali 4 hasilnya adalah 3. Oke, nah jadi nanti bayangan titik A-nya, jadi bayangan titik A-nya, bayangan titik A adalah, katakanlah ini A aksen itu min 4,3. Berikutnya yang kedua adalah titik B 7,4. Nah, yang kedua adalah bayangan titik B
yaitu 7,4. Dengan cara yang sama, X aksen, Y aksen sama dengan, kita masukkan sudutnya tadi 90, yaitu cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat kali dengan titiknya adalah 74. Maka X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 adalah 0, min sin 90 adalah min 1, lalu ini adalah 1 dan ini 0, maka dikalikan lagi dengan 74, ini sama dengan hasilnya 0 kali 7, ya, 0 kali 7, 0 tambah minus 1 kali 4, minus 4, lalu 1 kali min 1, 1 kali 7, tambah 0 kali 4 berarti 7. Oke, jadi dapat kita tuliskan bayangan titik B adalah B aksen, yaitu minus 4,7. Berikut adalah yang titik C, yaitu 7,1. Yaitu, jadi yang ketiga itu bayangan titik C, yaitu 7,1. Dengan cara yang sama, X aksen, Y aksen, ya, sama dengan cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat. Lalu dikalikan dengan titiknya 71. Lalu kemudian X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 adalah 0, ini min 1 dan lagi 1, nah, kembali 0, dikalikan dengan 71. Maka hasilnya ini adalah, coba kita kalikan ya, 0 kali 7 tambah min 1 kali 1, hasilnya adalah min 1. 1 kali 7 tambah 0 kali 1 adalah 7. Oke, nah kita ambil kesimpulannya bahwa bayangan titik C adalah C aksen, yaitu min 1,7. Nah, sudah dapat bayangan titik A dan titik B dan titik C. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan ini tidak perlu sebenarnya menyelesaikannya satu persatu, ya. Tapi saya mencoba membuat satu persatu dahulu supaya lebih tahu, ya. Nah, tidak apa-apa kalau kita buat dengan cara kedua ini, ya. Cara kedua, maksudnya cara kedua ini sekaligus kita satu kali mendapatkan bayangan ketiga titik itu, ya. Jadi saya tulis sini cara kedua. Oke, kita coba, yaitu jadi bayangan, ya, bayangan titik A tadi adalah yang pertama tadi adalah 3,4, B 7,4, C adalah 7,1, ya, 7,1.
adalah, nah jadi kita langsung buat rumusnya, yaitu X aksen Y aksen, ya. Ini sama dengan, kita buat matriks transformasinya, cos 90 min sin 90 derajat ya. Lalu ini sin 90 derajat cos 90 derajat. Lalu dikalikan ketiga titiknya langsung ya. Jadi yang pertama 34, kemudian 74, kemudian 71 ya. Yang mana itu? Ini tadi yang menyatakan adalah titik A-nya, dan ini titik B-nya, dan ini titik C-nya ya. Lalu sekarang kita selesaikan perkalian matriks ini ya. Maka X aksen Y aksen sama dengan cos 90 adalah 0, ini adalah min 1, kemudian ini adalah 1, dan ini adalah 0. Lalu kalikan 3, 7, 7, 4, 4, 1. Oke, kita kalikan dengan cara matriks ya, baris kolom baris kolom. Nah, X aksen Y aksen sama dengan, kita kalikan. Jadi yang pertama kita kalikan dulu ini baru ini. 0 kali 3, 0 tambah min 1 kali 4, minus 4. Setelah itu kita kalikan lagi pakai warna ini ya. Ini lalu kalikan dengan ini. Hasilnya nanti adalah 0 kali 7 tambah min 1 kali 4, minus 4 juga. Lalu kalikan lagi ini, baris pertama kolom ketiga. Ini 0 kali 7 min 1, berarti ini adalah min 1. Kemudian berangkat ke baris kedua, lalu kembalikan ke kolom pertama. Maka hasilnya adalah 1 kali 3 tambah 0 kali 4, ini adalah 3. Lalu sekarang ini lalu dengan ini, 1 kali 7 tambah 0 kali 4 adalah 7. Kemudian ini lagi dikalikan dengan ini adalah 1 kali 7 tambah 0 kali 1 adalah 7. Nah, maka kita sudah bisa lihat di sini yang menjadi bayangannya, inilah bayangan si A atau A aksen, ini B aksennya, ini C aksennya. Ya. Jadi dapat kita tulis di sini ya. Sehingga A aksen adalah min 4,3, B aksen adalah min 4,7, dan C aksen adalah min 1,7 ya. Oke, ini yang saya maksud dengan cara kedua. Jadi nanti kalau kita menyelesaikan soal seperti ini, tidak perlu lagi satu persatu kita selesaikan, begitu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya untuk mengetahui pertanyaan kelanjutan tadi, yaitu A dengan B, akan kita gambarkan secara menyeluruh soal dengan jawabannya, yaitu titik-titik A, B, dan C awalnya, dan titik-titik A, B, dan C bayangannya, begitu. Oke, sekarang kita akan menggambar dalam koordinat kartesius ya. Ya. Oke. Nah, ini adalah titiknya. Yang pertama adalah 0 ya, pusatnya. Sekarang kita gambarkan untuk titik yang pertama, titik A. Titik A tadi adalah
3,4, titik B 7,4, C 7,1 ya, sebelum ditransformasi. Titik A 3,4. Jadi kita hitung dulu ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Paling panjang 7 dia. 1 2 3 4 5 6 7. Ke atas lagi 1 2 3 4 5 6 7. Ke bawah 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Nah, tadi yang pertama adalah titik A 3,4. Kita hitung ya. Jadi ini 3, lalu Y-nya 4. 1 2 3 4. Ini 4. Tarik ini. Nah, kira-kira di sini ya. Titik A-nya. Lalu yang berikutnya, jadi ini titik A. Titik B-nya adalah tadi 7,4 ya. 7,4. 7 ke kanan, lalu ke atas 4. Jadi ini kita teruskan, lalu kita buat ke bawah. Ini adalah titik B-nya. Lalu berikutnya adalah C 7,1 tadi ya. 7,1. Nah, ini adalah 1 ke kanan 7 sampai sini, baru 0,1. Tarik garis dari sini. Nah, ini dia. Nah, kemudian saya akan hubungkan ini, titik-titik ini. Nah, tentu saja dia membentuk suatu segitiga ya. Oke. Segitiga, pastinya ini adalah segitiga siku-siku. Oke, ini adalah gambar awal dari titik A, B, dan C. Nah, kemudian kita akan menggambarkan setelah ditransformasikan ya. Setelah ditransformasikan, bagaimana gambarnya. Nah, hasilnya tadi A aksennya minus 4,3, berarti ke kiri minus 4, lalu koma 3, 3-nya ke atas ya. 1 2 3, ini 3, tarik, lalu ke sini ya, kira-kira di sini ya. Ini adalah titik A aksen. Oke, bayangan titik A. Kemudian yang berikutnya adalah B minus 4,7. B aksen berarti minus 4,7, berarti ke atas. 7-nya 4 5 6 7, ini 7, berarti ini kita teruskan sampai ke atas sampai 7, lalu kira-kira di sini ya. Ini titik B aksen. Kemudian yang terakhir adalah C-nya minus 1,7. Minus 1 berarti cuma di sini dia. Lalu 0,7 sama ke atas ya. Ya, kira-kira di sini. Lalu kita hubungkan seperti tadi. Lalu kita hubungkan ini ya. Kita hubungkan ini. Nah, ini siku-siku. Ya, kurang bagus gambarnya ini. Ya, kita coba ulang, tarik. Ya, ini adalah siku-sikunya. Nah, inilah yang merupakan gambar dari soal kita, dan
setelah ditransformasi dirotasikan sebanyak 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, dari sini sudah bisa kita jawab soal bagian yang ke A yang tadi ya, setelah pertanyaan pertama menentukan bayangannya. Lalu perhatikan bayangan segitiga hasil rotasi yang diperoleh. Bagaimana bentuk segitiga bayangan tersebut jika dibandingkan dengan segitiga ABC? Nah, sudah bisa kita jawab. Jadi, bagaimana perbandingannya atau adakah yang berubah kira-kira seperti itu? Nah, jadi untuk A, jawaban atau penjelasan dari bagian A, nah, bahwa gambar awal dan setelah ditransformasi secara rotasi dengan pusat O sejauh 90 derajat, maka bisa kita perhatikan dari sini gambar awal dan jadi gambar awal dan setelah ditransformasikan secara jadi ini dan gambar ya, dan gambar setelah ditransformasikan secara rotasi dengan sejauh 90 derajat tidak atau bentuknya sama. Bentuknya dan ukurannya sama. Hanya yang berbeda itu hanya posisinya. Posisi gambar. Nah, itu yang pertama. Lalu yang B, ya B, pertanyaan B-nya adalah apa yang jadi pertanyaan B? Apakah segitiga mula-mula dan bayangan segitiga hasil rotasi memiliki ukuran dan luas yang sama? Ya, jadi kalau kita lihat hampir sama dengan pertanyaan bagian A sebenarnya. Segitiga awal atau mula-mula sama ukuran dan luasnya dengan segitiga hasil rotasi. Ya, jadi segitiga awal sama ukuran dan luasnya dengan segitiga hasil rotasi. Karena memang ya, karena panjang sisi segitiga dan bentuknya adalah sama. Oke, jadi kalau kita lihat gambarnya
Tidak ada yang berubah bentuknya, yang berbeda di sini adalah hanya masalah posisi. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan ketiga soal dengan topik transformasi geometri rotasi edisi soal TVRI tanggal 14 Mei 2020 hari ini. Oke.